Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kita waktu, nikmat kesehatan. Semoga nikmat yang Allah berikan pada kita semua senantiasa kita pakai, kita gunakan sesuai dengan hak yang memberikan nikmat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan saran kepada semua para pasien-pasien yang sudah diruqyah, entah itu yang meruqyah ruqyah azwaja atau dari peruqyah syar'iyyah. Namun sebelum saya menjelaskan, memberikan saran yang sangat penting kepada teman-teman sahabat sekalian, sudi kiranya teman-teman sekalian memberikan subscribe-nya kepada channel saya dan like dan komen untuk membantu mendukung dakwah kami. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali saya menemukan pasien-pasien yang berobat ke mana-mana, berobat sampai ada yang berobat ke luar negeri, berobat ke ruqyah syar'iyyah tidak sembuh, kemudian berobat ke ruqyah azwaja, begitupun sama tidak sembuh, kemudian berobat ke para dukun-dukun dan pada ustaz-ustaz yang pada akhirnya sama tidak sembuh. Saran saya kepada pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit yang sudah lama, kemudian berobat kemana-mana akan tetapi tidak sembuh, saran saya, fahami penyakit yang Anda derita. Karena banyak sekali orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Mereka sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Hanya satu sebab, yaitu orang yang terkena penyakit ini tidak faham dengan penyakit yang Allah berikan kepada mereka. Ketika Allah memberikan penyakit, Allah memberikan ujian kepada hambanya, yang pertama itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kedua adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Sekarang pertanyaannya, ketika sahabat-sahabat sekalian atau kerabat sahabat sekalian diberikan musibah oleh Allah berupa penyakit, itu ujian apa bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara membedakannya? Yang pertama, orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian berupa penyakit, orang tersebut memakai atau ketika diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka sudah bertahun-tahun tidak sembuh, akan tetapi mereka tetap sabar dengan apa yang ia derita. Mereka meningkatkan sholatnya, ibadahnya, meningkatkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bersyukur dengan apa yang ia berikan, karena mereka faham ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Banyak manusia yang menyangka ketika kalian mengucapkan saya iman, wa hum la yuftanun, akan tapi kalian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatannal ladzina min qablihim. Allah menguji orang-orang sebelum kalian. Artinya ketika kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu berupa penyakit, entah itu berupa masalah dan lain sebagainya. Yang pertama, orang yang menderita penyakit itu adalah ujian. Ketika orang tersebut mengalami penyakit itu, mereka orang yang punya penyakit ini ibadahnya semakin dekat pada Allah. Ibadahnya semakin ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikirnya semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri yang Allah berikan penyakit ujian untuk orang tersebut. Kemudian ada penyakit yang memang itu adalah
penyakit yang Allah timpakan bentuk azab kepada orang tersebut karena orang tersebut pernah bermaksiat pada Allah, pernah lupa pada Allah, pernah ingkar kepada kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Aku timpakan musibah kepada kalian semua, fabima kasabat aydikum, semua karena ulah tanganmu sendiri. Artinya bentuk penyakit yang Allah berikan kepada orang tadi adalah disebabkan tangannya sendiri, ulahnya sendiri, yang di masa lalunya mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, yang di masa lalunya mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ingkar kepada kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Dan musibah itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar." Itu adalah adzabil adna, azab kecil yang Allah timpakan di dunia ini. Bagaimana cirinya? Ya tadi, ketika diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit tersebut ketika mereka mengalami penyakit sakit-sakitan, mereka malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diandalkan hanya ustaz, yang diandalkan hanya kiai, yang diandalkan hanya yang diandalkan hanya para dukun-dukun. Tapi hatinya lupa, hatinya tidak sadar bahwasanya penyakit yang ia derita adalah karena dosa-dosa mereka di masa lalu. Jadi saya himbau kepada teman-teman sekalian, barangkali penyakit yang kalian derita, masalah yang kalian derita, itu disebabkan dosa-dosa yang pernah kalian lakukan, dosa maksiat yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Maka ingatlah, ketika sampean berobat kemana-mana kemudian tidak sembuh-sembuh, kalian berobat ke para peruqyah tidak sembuh, berobat kepada para kiai, para ustadz, para dukun tidak sembuh-sembuh, barangkali itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat-sahabat sekalian. Maka dari itu, mari penyakit yang kita derita, buatlah itu sarana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatkan ibadah kita, tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan berikan kesembuhan kepada kalian semua. Mustahil kalian diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala jika sampean diberikan penyakit, akan tetapi semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ingkar kepada kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kalian semua. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pasien-pasien yang tidak paham hal yang demikian. Bahwasanya saya sering menganalogikan kepada teman-teman sekalian, penyakit itu seperti lalat yang datang ke bangkai. Ketika lalat tersebut diusir, mereka akan pergi. Tapi ketika orang yang ngusir tadi ternyata pergi, maka lalat itu akan datang kembali ke bangkai tersebut. Mengapa demikian? Karena sebab lalat yang datang itu adalah bangkai tersebut. Bagaimana cara kita untuk mengusir lalat tersebut kemudian tidak datang kembali? Maka kita bersihkan semua bangkai-bangkai di situ, maka lalat itu akan pergi dengan sendirinya. Begitupun dengan penyakit. Ketika kita berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, sembuh kemudian datang kembali penyakitnya, berobat lagi sembuh kemudian datang penyakitnya, maka bisa jadi sebab penyakit itu masih ada dalam diri kita. Sebab datangnya penyakit itu masih ada dalam diri kita, sehingga penyakit tersebut datang kepada kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebab penyakit itu? Sebab penyakit itu adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang pertama, dosa yang sangat luar biasa yang bisa menghambat kesembuhan, yang pertama adalah ibadah. Ketika seseorang lalai terhadap ibadahnya, ketika seseorang lupa terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, ketika seseorang lupa kepada Allah, malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah, ini yang menyebabkan penyakit-penyakit sahabat sekalian tidak sembuh-sembuh. Yang kedua, sifat. Seperti sifat iri dengki kepada keluarga atau kepada tetangga atau kepada teman-teman kita. Sifat iri dengki. Kemudian sifat emosi. Seorang siapapun pasti emosi.
Cuman ketika kita emosi, kemudian kita mengekspresikan emosi tersebut dengan kata-kata kotor, dengan wajah yang tidak enak, maka itu akan menyebabkan penyakit dalam diri kita. Makanya kata Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Walakal jannah, surga bagimu. Sampai Rasulullah 3 kali memberikan saran, jangan marah, jangan marah, jangan marah, tapi engkau tetap lakukan. Maka itulah yang akan menyebabkan penyakit dalam diri sahabat-sahabat sekalian tidak sembuh-sembuh. Yang ketiga adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan yang kita alami, penyakit yang kita alami itu karena Allah, maka kembalikanlah semua pada Allah. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang kita derita, sabar, kemudian kita bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha itu adalah kita minta maaf kepada Allah, kemudian kita akui apa yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa kita, kemudian hati kita berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah sadar bahwasanya penyakit-penyakit yang kita alami adalah karena dosa-dosa kita, maka insya Allah kita akan merasakan nikmat sembuh. Sedikit demi sedikit kita akan merasakan nikmat itu. Maka usahakanlah kepada sahabat-sahabat sekalian, pasien-pasien yang pernah diruqyah, yang pernah berobat kemana-mana, apabila kalian belum sembuh, ingatlah kata-kata saya. Barangkali itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan adalah taubat kalian semua. Yang Allah inginkan adalah berubahlah, tingkatkan ibadah kalian, tingkatkan zikir kalian. Insya Allah Allah akan berikan kesembuhan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit penjelasan ini bermanfaat kepada sahabat-sahabat sekalian, kepada semua pasien-pasien yang pernah diruqyah. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang baik, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.